'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salsa Raisandra Pipa dari Sekolah SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Kali ini saya akan meresensikan sebuah buku berjudul Blended Learning, Langkah Strategis Meningkatkan Literasi Digital. Ditulis oleh Dr. Ulfia Rahmi MPD, diterbitkan oleh Indonesia Emas Group, tahun terbit 2024, tebal buku ada 161 halaman. Tidak dapat dipungkiri, persoalan pendidikan menjadi penghambat suatu negara untuk maju. Terlebih, kemajuan teknologi dan informasi saat ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Walaupun teknologi tidak akan mampu menggantikan pendidik, inovasi pembelajaran sangat diperlukan untuk kelancaran belajar mengajar. Karena itu, dibutuhkan kombinasi pembelajaran antara teknologi online learning dengan memperhatikan pertemuan tatap muka, offline learning, yang dinamakan pembelajaran campuran, blended learning, dengan model desain pesan sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas. Seperti apa konsep dasar, implementasi, dan model desain pesan dalam blended learning? Jawabannya akan Anda temukan dalam buku ini. Buku ini terbagi menjadi 6 bab. Yang pertama yaitu pengenalan. Buku referensi ini merupakan salah satu luaran penelitian sistem pendukung blended learning untuk meningkatkan literasi digital. Selain itu, di dalam bab ini terdapat satu ruang lingkup yang menyatakan bahwa blended learning oleh teori konstruktivisme dan konektivisme. Bagian terakhir dalam bab ini yakni metode dan perkembangan sistem pendukung blended learning untuk meningkatkan literasi digital. Bab kedua membahas pembelajaran abad ke-21, yakni bagaimana pendidik berperan penting dalam mengembangkan potensi manusia melalui perpaduan berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, antropologi, sosiologi, dan nilai religius. Di abad ke-21 ini, belajar dipandang sebagai proses mental yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan belajar mandiri. Karena itu, integrasi teknologi menjadi tren utama yang pembelajaran modern, di mana e-learning, mobile learning, dan sumber digital digunakan untuk meningkatkan literasi serta efektivitas belajar. Buku ini mengajak untuk memahami pendidikan yang ideal dan berakar nilai kemanusiaan, sekaligus responsif terhadap kemajuan teknologi. Pada bagian 3 sampai bagian 6, buku ini mengupas secara rinci konsep blended learning sebagai perpaduan antara pembelajaran daring dan tatap muka. Penulis menjelaskan langkah-langkah penerapannya mulai dari persiapan platform, penyusunan, konten dan aktivitas, pelaksanaan pretest, hingga evaluasi akhir. Model ini memiliki 3 ciri utama, yakni perpaduan metode, strategi, serta kombinasi antara sistem online dengan pembelajaran tradisional dalam merancangnya. Penulis menegaskan pentingnya landasan teori belajar, psikologi, komunikasi, dan sistem agar proses pembelajaran tersusun runtut dan efektif. Bab-bab berikutnya menyoroti pentingnya literasi digital, desain pesan pembelajaran serta sistem pendukung yang menopang keberhasilan. Blended learning. Literasi digital dijelaskan sebagai kemampuan dasar yang wajib dimiliki peserta didik agar mampu mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Penulis juga menegaskan bahwa desain pesan menjadi jembatan antara teori dan praktik pembelajaran, di mana pesan dan media suara harus dirancang responsif, menarik, dan mudah diakses. Puncaknya, buku ini memperlihatkan bagaimana sinergi antara blended learning, desain pesan, dan sistem pendukung mampu meningkatkan literasi digital mahasiswa menjadi pembelajaran yang lebih interaktif, relevan, dan sesuai dengan tuntutan era teknologi masa kini. Secara keseluruhan, buku Blended Learning ini langkah strategis meningkatkan literasi digital, memberikan wawasan yang sangat relevan terhadap perkembangan pendidikan di era digital.
Penulis berhasil menguraikan konsep blended learning secara jelas, aplikatif, sehingga mudah dipahami oleh pendidik maupun pembelajar. Kelebihan buku ini terletak pada penyajian materi yang sistematis, serta contoh implementasi yang konkret. Namun, pembahasan tentang tantangan penerapan di lapangan bisa diperluas agar pembaca memperoleh gambaran yang lebih realistis. Meski demikian, buku ini tetap layak dijadikan referensi bagi guru, dosen, maupun mahasiswa yang ingin memahami strategi pembelajaran modern berbasis teknologi. Kelemahan buku ini yakni kurangnya memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan topik yang dibahas. Buku ini tampaknya kurang menyoroti konteks sosial ekonomi dan kesiapan infrastruktur pendidikan di Indonesia yang sangat beragam, dan juga ketiadaan pembahasan mengenai keterbatasan ini membuat buku terasa satu sisi dan terlalu optimis dan kurang dialektis. Mungkin sekian dari resensi buku saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang telah saya sampaikan. Dadah, see you in the next video.